terkutuk oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan itu. Padahal beliau termasuk yang strict apa? Karena murid Ibnu Taimiyah. Ini menunjukkan ternyata dalil lagi. Seakan Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ar-Ruh itu menyampaikan ihda'us shawab itu madhab yang jumhur. Jadi saya baca Quran di rumah atau dimanapun ya, kemudian hadiah pahala itu saya hadiahkan kepada ibu saya yang wafat atau ke ayah saya yang wafat. Itu jumhur ulama mengatakan sampai. Jumhur ulama. Mata Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai Imam Syafi'i. Tapi Syafi'iyah, jadi ada dua. Ada mengatakan tidak sampai, ada mengatakan sampai dalam satu madhab. Itu dalam madhab Syafi'i. Itu contoh bagaimanakah rumitnya kita berkaitan dengan dalil ini. Sebab ada menggunakan dalil yang khusus, ada menggunakan dalil yang umum. Oke, kemudian ini. Nah, sekarang itu yang khusus ya. Sekarang kita ke kitab yang menyebutkan dalil yang umum. Ini kitab terkenal. Kitab terkenal dalam madzhab Syafi'i. Namanya kitab Al-Qawaid Al-Kubra oleh Al-Izz bin Abdus Salam. Ini tahunnya dilihat ya. Tahun 660 Hijrah. Ini orang lama ini, bukan orang baru. Nah, beliau menyikapi bid'ah itu dengan versi fikih. Faslun fil bid'ah. Fasal tentang bid'ah. Al-bid'atu, bid'ah adalah fi'lu ma lam yu'had fi asir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah adalah sesuatu yang tidak dilakukan, tidak terbiasa, tidak dibiasakan pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau membagi wa hiya munqasimatun ila, dan bid'ah itu terbagi menjadi bid'atin wajibah, wa bid'atin muharramah, wa bid'atin mandubah, wa bid'atin makruhah, wa bid'atin mubahah. Bid'ah bagi 5. Artinya definisi itu masih berbeda, sehingga belum mendefinisikan itu. Berikan contoh-contoh yang wajib ini misalkan ya. Yang wajib 1, 2, 3 belajar ilmu nahwu itu wajib karena untuk memahami Quran. Kemudian kita lihat contoh bid'ah yang muharramah. Nah, ini penting. Bid'ah yang haram itu apa? Yaitu bid'ah yang sifatnya bid'ah aqaidiyah, bid'ah yang ke akidah, seperti madhabul qadariyah, madhabul jabriyah, madhabul murji'ah, mujassimah, syiah, dan seterusnya. Itulah bid'ah itu. Itulah bid'ah yang haram itu. Kemudian ada bid'atun mandubah, bid'ah yang sunnah bahkan, gitu ya. Yaitu mendirikan madrasah, membuat halaqah-halaqah tahfidz dan seterusnya, membuat qanatir, kemudian sholat tarawih. Maksudnya sholat tarawih ini sholat tarawih yang terus-menerus. Dan Nabi kan cuma beberapa malam sholat, 3-4 malam ya. Kalau terus-menerus dengan satu imam di masjid itu baru itu. Kemudian al-kalamu fi daqaiqit tasawuf wal kalamu fil jadal, itu semua disebut dengan bid'ah yang mandubah. Yang makruh contohnya zakhrafatul masajid, menghias masjid. Tazwiqul masahif juga menjilid mushaf dengan yang sangat bagus itu juga dimakruhkan. Kemudian yang terakhir beliau mengatakan bid'ah yang mubah saja. Musafaha uqayba as-subhi wal asr. Salaman habis subuh dan asar. Kan di Jakarta kan selalu itu kalau kita sholat jamaah di masjid ya. Jadi setelah sholat itu salaman itu. Saya lama di Matraman dulu. Itu sholatnya begitu terus. Nah, ternyata beliau itu menggunakan dasar ini, kitab Al-Izz bin Abdus Salam. Salaman setelah asar subuh itu masuk mubah saja. Wat tawassu fi al-ladzid minal ma'kal, makan yang enak-enak juga termasuk mubah saja itu. Ini contoh tentang berarti bid'ah yang dalam perspektif fikih itu tidak seperti bid'ah yang sangat sempit itu. Tidak hanya itu. Ada Al-Imam Al-Qarafi, namanya Ahmad Abul Abbas Al-Qarafi, ulama besar dari Mesir. Beliau juga sama. Ini kitab Al-Furuq, kitab yang sangat penting dalam dalam ilmu fikih. Juga sama. Abad ke-8, 722 beliau wafat. Di situ disebutkan tentang i'lam annal ashab, ini Maliki ya, madzhab Maliki, muttafiqun ala ingkaril bid'ah. Ulama-ulama sepakat untuk mengingkari bid'ah. Itu sudah disebutkan oleh Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani. Wa annaha khamsatu aqsam. Bid'ah itu ada 5 jenis. Pertama, qismun wajib. Pertama, ini mirip-mirip dengan pembagian Al-Izz bin Abdus Salam tentang bid'ah itu ada yang wajib.
Wa huwa ma tatanawaluhu qawaidul wujub. Jadi kalau masuk dalam dalil wajib menjadi wajib juga itu. Contohnya apa? Tadwinul Quran. Menyelamatkan Quran kan itu diwajibkan untuk menjaga Quran. Masuk juga apa namanya tadwin, mencetak Al-Quran, menulis Quran. Muharram. Minta maaf saya izin minum sebentar. Ya, Pak Babu, silakan disiapkan pertanyaan ya, karena waktu kita nanti untuk tanya jawab tidak lama, sehingga kita bisa menggali lebih jauh apa yang disampaikan oleh Ustadz. Jadi ini mirip-mirip dengan apa? Dengan Al-Aiz bin Abdus Salam, contoh-contohnya. Kemudian ini Abu Syamah, ini ulama besar juga. Tak sama tahunnya tahun-tahun mirip dengan Imam Nawawi. Jadi tahun 665. Jadi bab ini bukan bab baru ya. Bab lama, sudah lama ulama-ulama membincangkan tentang masalah bid'ah ini. Beliau menyebutkan Abu Syamah, ulama abad ke-7 Hijrah, artinya sudah sekitar 800 tahun yang lalu. Sumal hawadisu, hal-hal yang hawadis bid'ah itu munqasima ila bid'ain mustahsanah, ada bid'ah yang mustahsanah, wa ila bid'ain mustaqbahah, ada bid'ah yang buruk. Jadi beliau bagi dua. Qala Harmalah ibnu Yahya, Harmalah itu murid Imam Syafi'i, mengatakan, Sami'tu Syafi'iyya rahimahullahu ta'ala yaqul. Aku mendengar Syafi'i, semoga Allah dirahmati, Imam Syafi'i maksudnya, yaqulu, al bid'atu bid'atan. Bid'ah itu ada dua. Bid'atun mahmudah wa bid'atun mazmumah. Bid'ah yang mahmudah dan bid'ah yang mazmumah. Fama wafaqas sunnah bahwa mahmud. Sesuatu yang sesuai, sesuai berarti bukan dari itu. Ini sunnah di sini, ini sesuai. Berarti di luar sunnah itu. Sesuatu yang sesuai sunnah, fahuwa mahmud. Wa ma khalafa as-sunnah, fahuwa madhmum. Tapi yang berbeda dengan sunnah, maka itu madhmum. Ini berarti ini sudah hal yang lama, Pak Ibu sekalian, ya, bukan hal yang baru. Tentang pembagian bid'ah itu bukan sekarang. Itu sudah lama. Kemudian contoh beliau ya, contoh ini. Fal bid'aul hasanatu muttafiqun ala jawazi fi'liha. Ini Abu Syamah, ulama abad ke-7 dan terkenal. Bid'ah hasanah itu semua sepakat boleh melakukan, wal istihbabu laha, dan bahkan disunnahkan, wa raja'us shawab liman hasanat niyatuh, bahkan bisa dapat pahala kalau niatnya baik, gitu ya. Nah, terus beliau memberikan contoh. Ini contoh abad ke-7. Wa min ahsani ma btudi'a fi zamanina min hadzal qabil, termasuk di antara bid'ah yang terbaik pada zaman kami, maka yuf'al bi madinati Irbil, yaitu yang dilakukan di kota Irbil. Jabarahallahu taala kulla amin, setiap tahun, fil yaumil muwafiq li yaumi maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap tahun mengadakan acara ya, yang bertepatan dengan hari kelahiran Nabi. Apa yang dilakukan? As-sadaqat, bagi sedekah, wal ma'ruf, wa idharuz zina, was surur, merasakan bahagia. Itu bukan hal yang baru, itu hal yang sudah lama. Meskipun begitu, bukan berarti ini satu-satunya pendapat. Ada juga pendapat yang mengatakan tidak boleh. Gitu. Ini contoh saja tentang tentang ini. Kemudian dalam kitab itu disebutkan tentang ini salafus saleh, artinya zaman sahabat dan tabi'in itu ini banyak sekali melakukan hal ini dalam buku itu, hal-hal yang seperti ini. Contohnya menyebutkan kata sifat bagi Allah Taala, itu hal baru itu. Penolakan terhadap hadis mursal. Hadis mursal itu hadis yang tadi saya sebut ya, yang sahabatnya tidak disebut. Jadi dari tabi'in langsung ke sahabat. Membicarakan detail perbuatan hati. Ini jadi nggak tahu kalau ditulis jantung ya, maksudnya qalbu lah bahasanya. Jadi dulu itu tidak ada ilmu yang membahas tentang tazkiyatun nafas, itu nggak ada. Itu mulai pada zaman Al-Haris Al-Muhasibi, pada zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Itu baru mulai membahas tentang gerak-gerik hati. Akhirnya jadi sempurna sekarang kan dalam ilmu tasawuf. Al-Ghazali menulis itu, kemudian yang lain menulis ilmu tentang itu. Kemudian melafazkan niat dalam sholat. Itu sudah lama, bukan hal baru itu. Baca basmalah dengan keras dalam sholat. Baca doa kunut pada sholat subuh, itu zaman sahabat itu.
Kemudian meletakkan sepatu atau sandal antara dua kaki ketika sholat. Dan banyak ini, Bapak Ibu bisa lihat dalam buku yang diterjemahkan oleh Ustaz Taufik ya. Ada ini sebutkan 36 perkara itu semua terjadi pada kalangan salaf. Kemudian berikutnya ini yang jadi polemik kontemporer yang ada di Saudi terutama. Ini contoh yang saya sebutkan tadi adalah mengadakan majelis takziah selama 3 hari. Jadi di Saudi itu kalau ada yang wafat itu rumahnya akan dibuka selama 3 hari. Kemudian biasanya di sana ada lampu-lampu khusus itu menunjukkan ini sedang berduka cita. Itu 3 hari ke situ. Nah, saat 3 hari itu kadang-kadang ada juga asyaul walidain. Jadi tuan rumah memberikan makanan untuk tamu-tamu yang datang dengan niat sedekah kepada orang tua. Kemudian mengkhususkan hari Jumat untuk berziarah kubur. Itu ternyata bukannya di Indonesia, di Saudi juga ada. Berzikir menggunakan tasbih ya banyak. Dosen-dosen kami dulu juga banyak menggunakan tasbih ketika ada kelas. Memulai acara dengan baca Quran, seperti tadi acara ini juga. Kemudian apalagi mencium mushaf, membuat mihrab dan masjid, membuat garis di karpet untuk merapikan. Ini semua nggak ada pada zaman Nabi, itu semuanya baru. Bersedekap ketika berdiri setelah ruku yang saya sebutkan tadi itu dibid'ahkan oleh apa? Ini semua terjadi khilaf di kalangan para ulama-ulama yang sekarang ini. Oke, kemudian ini penting nih saya sampaikan tentang ini. Apakah dalil itu? Nah, ketika kita salah memahami ini maka akan terus salah ke depannya. Apakah dalil itu? Ini saya kutip dari media sosial. Jadi dalil itu kembali kepada Quran dan Sunnah. Kemudian mengikuti dalil atau mengikuti ulama. Gitu ya. Kemudian agama kita tidak berdasarkan akal atau perasaan. Sekarang mau saya tanya ini, qiyas itu akal atau bukan? Qiyas itu akal. Gitu. Kemudian al-haq adalah apa yang tegak padanya dalil. Bukanlah kebenaran hanya berlandaskan pada apa yang dilakukan oleh manusia dan seterusnya. Dan di sini apalagi ini dalil ibadah apapun yang Anda kerjakan tanya dalil. Jangan mau dibodohi ustadz, kiai, buya, habib, apalagi DKM masjid. Ini provokatif ini apa? Artinya apa? Di benak masyarakat itu ada definisi dalil itu teks Quran dan Sunnah. Maka di sini ada yang unik di sini saya lihat. Ada buku kecil, nggak tahu ini siapa namanya, oleh Ustadz Isnan Ansori. Beliau menulis buku, apakah dalil semata Al-Quran dan Sunnah? Nah, ini sudah mulai masuk di sini. Apakah dalil hanya Quran dan Sunnah? Yang kedua, ini dari Malaysia kayaknya ini. Dalil syarak bukan hanya Al-Quran dan Sunnah sahaja. Jadi saja itu bahasa Indonesia, kalau sahaja bahasa Melayu. Jadi dalil syarak itu bukannya Quran dan Sunnah. Nah, sekarang kita lihat. Betul seperti itu? Nah, saya kebetulan mengajar ilmu ushul fikih. Sejak tahun 2012 di kampus itu, ushul fikih sampai sekarang. Ushul fikih. Saya mengajar ya ini. Ushul fikih itu adalah hukum, dalil, cara istinbat, dan istihad. Itu 4 poin ushul fikih di mana-mana itu. Nah, ketika kita bahas dalil ya pasti Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma, Al-Qiyas, Al-Istihsan, Al-Istishab. Ini minta maaf ini ya. Mungkin yang ini tuh banyak nggak kenal. Yang ini itu. Istihsan itu apa? Istishab itu apa? Maslahah mursalah, Saddu Dzara'i, Al-Urf, Syar'u man qablana, Qaulus Sahabi, Ijma' Ahli Madinah, dan seterusnya. Ada 19 yang disebut oleh para ulama. Nah, ini domain ilmu ushul fikih. Yang minta maaf, ini jarang disebut yang ini nih. Jarang orang tahu tentang dalil. Bahkan ini pun jarang orang tahu. Qiyas itu dalil atau bukan. Yang sering kali disebut Quran Sunnah. Padahal berarti itu meninggalkan sekian banyak dalil. Nah, itu dari mana itu semua? Kita lihat dalam hadis ini, hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Ini hadis terkenal. Tapi hadisnya ada polemik. Nah, kita akan jawab nanti di ujung. Jadi Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad menyebutkan Haddatsana Muhammad sanad beliau Muhammad bin Ja'far haddatsana Syu'bah an Abi Aun an Al-Haris bin Amr ibn Akhi Al-Mughirah ibn Syu'bah. Di sini problemnya itu. An-nasin min ashabi Mu'ad min ahli Hims. Dari orang-orang dari sahabatnya Mu'ad, dari murid-murid Mu'ad, an Mu'ad.
Jadi ceritanya Mu'adz bin Jabal ketika mau diutus ke Yaman, beliau tanya Rasul tanya kepada dia, kaifa tasna in aradulaka qada? Mu'adz, kalau nanti kamu diminta memutuskan perkara di Yaman, apa yang kamu buat? Kata beliau, aqdi bima fi kitabillah. Ya saya akan cari di kitabullah. Fa illam yakun fi kitabillah. Kalau di Quran enggak ada bagaimana? Fa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya dengan sunnah Rasulullah. Nah, ini yang paling penting di sini pertanyaan berikutnya. Kalau tidak ada di sunnah bagaimana? Quran enggak ada, sunnah enggak ada. Qala ajtahidu ra'yi. Ya saya beristihad. Artinya ini bukan di Quran sunnah. Enggak ada di Quran sunnah. Ternyata Rasulullah memuji. Alhamdulillahilladzi waffaqa rasulillahi lima yurdi Rasulullah. Ditepuk dadanya, kemudian didoakan. Alhamdulillah yang telah memberikan taufik kepada Rasul, pada utusan Rasulullah SAW. Artinya dalil yang dipahami oleh sahabat bukan hanya Quran dan Sunnah. Ada dalil namanya ijtihad itu. Oleh karena itu ulama-ulama mendefinisikan apa dalil itu. Ini dalil itu saya tulis ada 19. Dalil adalah ma yutawassalu bi sahihin nadar fihi ila hukmin syar'i amali. Kalau kita belajar ilmu nahwu, ma di sini namanya ma isim mausul yang sifatnya umum, apa saja. Apa saja, maka berarti bisa dalil naqli yang sifatnya itu riwayat Quran ataupun hadis, atau akli. Dan beliau menyebutkan ini dalam kitabnya Az-Zakhirah, kitab dalam mazhab Maliki, dalam muqaddimahnya beliau memberikan muqaddimah usul fikih dan menyebutkan ini. Al-Babul Ishrun fi jami'i adillatil mujtahidin wa tasarrufatil mukallafin. Ada 2 fasal. Faslun fil adillah wa hiya ala qismain, adillati masyru'iyatiha wa adillati wuqu'iha. Fa amma adillatu masyru'iyatiha fa 19 bil istiqra'. Setelah diteliti dengan seksama dari seluruh kitab-kitab, dari seluruh analisa ulama, ternyata disimpulkan dalil itu ada 19. Ini minta maaf, jarang orang yang sampai ke tahap ini, memahami dalil itu tidak sampai 19 dari mana itu. Jadi maka disebutkan, ini terjemahnya di sini ya, ada dalil Al-Quran, As-Sunnah, ada ijma penduduk Madinah, ada qiyas, ada pendapat sahabat, ada maslahah mursalah, istishab, baru asliyah, terus sampai 19. Nah, ini PR bagi para asatidz sebetulnya. PR bagi para ustadz untuk menjelaskan ini ke masyarakat. Karena ini ilmu usul fikih. Dan ini tidak pernah dibahas. Di pengajian tidak pernah, di ceramah tidak pernah. Sehingga apa? Masyarakat pemahaman tentang dalil jadi terbatas sekali. Seakan-akan dalil itu hanya Al-Quran dan Sunnah saja. Gitu. Nah, kemudian di sini, adakah ibadah yang berdasarkan akal dan logika? Ini masuk ke hal yang agak rumit ya. Jadi, bolehkah kita menggunakan logika kita untuk menentukan ibadah? Ini ada buku yang bagus. Buku sepertinya belum diterjemahkan ya. Al-Qiyasu fil Ibadat, kias dalam ibadah. Saya pernah ada mahasiswa dari Amerika, dan di kelas saya, dia sangat strict. Akhirnya tugas kuliah saya minta, tolong review buku ini. Saya kasih tugas, tolong review buku ini. Setelah selesai ternyata berubah. Saya nggak menyangka ternyata ada yang seperti dalam agama itu. Ternyata logika bisa dijadikan dasar untuk ibadah. Contohnya apa? Ini tadi ya, ini contoh-contoh. Ini bukunya 3 ya. Al-Qiyasu fil Ibadat, Hukmuhu wa Asaruhu. Ini tesis master di Madinah. Jarang-jarang di Madinah buat seperti ini. Tesis master di Madinah di Jami'ah Islamiyah. Ini dari Palestina. Al-Qiyasu fil Ibadat wa tatbiqatuhu fil madhhab Syafi'i. Qiyas dalam ibadah dan aplikasinya dalam madhab Syafi'i. Kita berikan contoh-contoh berapa contohnya. Beberapa hukum nifas dan menstruasi dikiasan orang junub. Itu kias itu. Yang contoh, tinggal di masjid, ayatnya untuk orang junub itu. Tidak ada untuk nifas dan menstruasi, tapi ulama mengkiaskan, disamakanlah hukumnya itu. Mandi sunnah untuk ibadah tertentu, banyak dikiaskan dengan mandi Jumat. Mandi istisqa, mandi salat khusuf, itu semua kias dengan dengan mandi hari Jumat. Hilang ingatan ya, dianggap membatalkan wudhu. Padahal di hadisnya disebutkan cuma tidur. Al-ainu wika'us sahih.
mata itu wika, penutup dari jalan belakang. Artinya orang tidur itu membatalkan wudhu. Ulama-ulama mengkiaskan tidak hanya itu, hilang ingatan juga masuk membatalkan wudhu. Khutbah Idul Fitri, 2 kali khutbah, itu kias kepada sholat Jumat. Zakat harta dengan uang kertas, kias dengan emas dan perak. Zakat beras, kias dengan makanan pokok. Perempuan saat talbiyah tidak mengarahkan suara, kias kepada sholat. Hukum hewan akikah dikiaskan dengan kurban. Menjawab iqamat dikiaskan dengan adzan, dan lain-lain yang sangat banyak. Silakan Bapak Ibu cek dalam kitab ini ya, itu penuh dengan contoh-contoh yang luar biasa. Itunya kias semua adalah ibadah itu. Nah, ini juga penting. Hadis kalau sahih, cukupkah kalau sudah sahih? Ternyata tidak. Kesahihan hadis bukan berarti membuat urusan hukum final. Nas dan zahir, nah ini nanti dalam ilmu ushul fiqh ya. Ada nas, ada zahir, ada mujmal, ada mufassar, ada banyak sekali itu. Kaidah jika hadis sahih itulah madhabku, itu kaidah yang sangat general, perlu perincian. Meskipun hadis sahih terkadang tidak diamalkan. Sahih tapi ulama sepakat tidak mengamalkan. Contoh misalkan, sahih tapi mansukh, hukumnya terhapus. Sahih tapi ada hadis lain yang sahih juga. Dalam hal yang sama, akhirnya contoh haji. Nabi kan haji sekali. Tapi Bapak Ibu cek semua kitab fikih. Haji itu ada 3 jenis. Ada ifrad, ada qiran, ada tamattu. Mana yang ikut Nabi? Jadi bingung orang kan. Saya pernah mau memimpin haji, orang itu tanya, Ustadz saya mau haji persis seperti Nabi. Kalau Bapak Ibu pemimpin haji tanya begitu bagaimana? Saya mau haji persis seperti Nabi. Seperti Nabi itu bagaimana maksudnya? Sebab sahabat itu khilaf dalam menyikapi niatnya Nabi itu. Ada mengatakan Nabi haji tamattu, ada mengatakan haji itu qiran, ada mengatakan yang paling afdal adalah haji ifrad dan seterusnya. Jadi, karena ada 3 sahabat yang konsen meriwayatkan tentang apa? Tentang haji wada. Ada 17 sahabat yang meriwayatkan tentang haji, tapi yang menjadikan rujukan ulama itu 3. Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, dan Jabir bin Abdullah. 3 sahabat ini menjadi rujukan utama dalam bab haji. Sahih, tapi ada maksud Nabi yang tertentu, bukan zahirnya. Contoh misalkan, ini tentang sholat tarawih. Itu sahih itu. Yang mengatakan Nabi tidak pernah menambah di Ramadan atau di luar Ramadan dari 11 rakaat, itu sahih. Tapi Bapak Ibu cek para ulama, adakah ulama yang menjadikan hadis itu sebagai dalil sholat tarawih? Madzhab 4 nggak ada menggunakan itu. Madzhab 4 menggunakan dalil dari Umar ibn Khattab. Kemudian sahih tapi perawinya tidak mengamalkan. Perawi sahabat tidak mengamalkan di situ. Sahih tapi mujtahid menilai itu bukan dalil yang tepat. Sahih tapi bertentangan dengan kaidah agama yang umum dan baku. Contohnya apa? Contohnya adalah menjamak salat tanpa uzur. Di Sahih Muslim, Nabi ketika di Madinah jama'a al-dhuhr wal asr wal maghrib wal isya min ghairi safarin wala matarin. Tidak hujan, tidak musafir. Tapi Nabi menjamak. Itu ulama sepakat itu. Itu tidak difatwakan. Fatwanya tetap salat 5 waktu pada waktunya. Kemudian ada lagi radha'atul kabir. Hadis yang sahih di Sahih Muslim. Jadi kisah sahabat yang membesar di rumah seseorang namanya Salim. Salim dulu kecil, membesar di rumah Abu Hudzaifah, kemudian istri Abu Hudzaifah namanya Sahlah binti Suhail datang ke Rasulullah. Ini saya tidak enak dengan suami saya. Karena Salim sudah mulai membesar dan keluar masuk rumah saya. Dan bukan mahram saya. Apa kata Rasulullah dalam Sahih Muslim disebutkan? Ardi'ihi yakun mahraman laki. Susui dia. Maka dia akan menjadi mahram kamu. Itu seluruh sahabat bahkan tidak mengamalkan itu kecuali Sayyidah Aisyah. Seluruh ulama mujtahidin meninggalkan fatwa hadis itu. Kecuali Dawud al-Zahiri. Itu coba Bapak Ibu lihat ya. Tentang apa? Kalau sudah masuk ke hadis tidak sederhana. Yang kedua, hadis dhaif. Bagaimana menyikapinya? Ini juga penting. Sebab polemik terjadi di sini juga. Yang satu mengatakan boleh diamalkan, yang satu tidak. Sehingga terjadilah polemik sampai kapanpun kalau seperti ini. Jadi hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi syarat yang sahih. Hadis dhaif bukan satu jenis, ada banyak, ada 19 jenis. Ada yang maklub, ada yang mudallas, ada macam-macam. Masalah menentukan status sahih atau dhaif
itu ranah ijtihadiyah. Kadang-kadang ulama mengatakan ini hadis dhaif. Ternyata ulama lain, oh tidak, ini bukan dhaif. Contoh kunut subuh. Kunut subuh itu di mata Syafi'i mengatakan ini hadisnya sahih. Di yang lain mengatakan, oh tidak sahih. Yang satu kekeh mengatakan sahih, ijtihadnya begitu, maka diamalkan. Yang satu mengatakan tidak sahih. Karena ada beberapa perawi di hadis itu yang diperselisihkan. Nah, yang paling penting lagi adalah ini, hadis dhaif bukan hadis palsu. Nah, sekarang ini muncul seakan-akan kalau dengar hadis dhaif itu seakan-akan palsu dan dibuang. Itu menjadi masalah itu. Hadis dhaif terbagi menjadi sekian banyak jenis. Hadis dhaif diriwayatkan oleh muhaddisin, bahkan termasuk Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Itu banyak hadis dhaifnya. Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, An-Nasai, Abu Dawud di kitabnya itu banyak hadis dhaif. Kemudian tentang hadis mursal dan seterusnya. Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Nah, ini mungkin hampir mengakhiri kajian saya. Kenapa pembahasan bid'ah dan pengamalan dalam tanda kutip bid'ah itu ya? Kenapa tanda kutip? Sebab ada mengamalkan dan tidak merasa itu bid'ah. Tidak bisa tuntas. Apa sebabnya tidak bisa tuntas? Pertama, definisi bid'ah yang tidak disepakati. Karena definisinya beda. Akhirnya bedalah itu konsekuensi dari definisi itu. Berikutnya perbedaan salaf, sahabat dan tabi'in dalam melaksanakan beberapa perkara baru dalam agama. Contoh yang tadi saya sebutkan, ada 36 perkara salaf itu melakukan yang bisa jadi satu mengatakan boleh, satu mengatakan tidak boleh. Yang ketiga, kaidah yang mengatakan al-aslu fil ibadati al-mana'. Al-aslu fil ibadati at-tawaqquf, al-aslu fil ibadati al-hadr. Hukum asal dalam ibadah itu nggak boleh. Hukum asal dalam ibadah itu terlarang. Hukum asal dalam ibadah itu tawakuf, berhenti. Selagi ada dalil itu dipermasalahkan para ulama, banyak pengecualian. Sebab ternyata al-asal dalam ibadah al-mana itu di dalamnya ternyata perlu diteliti lagi. Tidak semuanya begitu. Banyak sekali sahabat-sahabat yang melakukan hal yang baru setelah Nabi wafat. Tabi'in juga banyak melakukan hal yang baru. Berarti itu kaidah ini perlu dilengkapi lagi. Perbedaan para muhaddisin dalam menentukan derajat hadis. Saya pernah mendengar ada orang yang tidak mau mengadani putranya di telinga kanan ya. Enggak ada adzan karena hadis dhaif. Oke. Enggak ada masalah. Itu menurut satu versi katanya dhaif, tapi menurut Abu Dawud, menurut At-Tirmidzi itu hadisnya hadis yang sahih. Kalau iqamah di telinga kiri itu perbuatan seorang tabi'in dari riwayat dari Umar bin Abdul Aziz. Jadi nggak ada masalah sebetulnya. Dan yang ketiga, ulama-ulama fikih menerima itu. Perbedaan sikap para ulama muhaddisin, usuliyin dan fuqaha dalam mengamalkan hadis dhaif. Bahkan jumhur ulama sangat akomodatif dengan hadis dhaif, terutama dalam bab fadail dan tarhib. Motivasi, fadil amal itu hadis dhaif. Bahkan Imam Nawawi mengatakan yustahab, dianjurkan meskipun hadisnya dhaif. Nah, ini letak perbedaan. Di saat yang sama ada orang mengatakan dhaif tidak boleh diamalkan sama sekali. Akhirnya terjadilah pembid'ahan. Salat tasbih, hadisnya diperselisihkan. Salat tasbih ada mengatakan sahih, ada mengatakan dhaif. Kemudian itu hadis-hadis baca Yasin itu kan banyak tapi dhaif. Masalahnya kalau dhaif apakah tidak boleh diamalkan? Itu terjadi perbedaan di kalangan ulama di situ. Kemudian tadi qiyas dalam ibadah yang sangat banyak ditemukan dalam bab ibadah. Kaidah la qiyasa fil ibadat tidak disepakati para ulama. Yang ketujuh, teks agama yang kebanyakan statusnya dzanniyat, baik dalam subutnya atau dalam dilalahnya atau maknanya. Nah, ini seringkali orang salah paham tentang kembali ke Quran itu. Contoh misalkan saya berikan tes tentang itu ya. Kita semua tahu ada ayat was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki atau perempuan itu kalau betul-betul mencuri maka potonglah tangannya. Baik.
Nah, itu pencuri. Kita tahu definisi pencuri. Tapi realitanya, apakah bisa disamakan? Satu, pencuri, pencopet, pengutil, apalagi ya, pembegal, penjamret, perampok. Apakah hukumnya sama? Teksnya pencuri, koruptor. Apakah hukumnya sama dipotong tangan? Atau ada dalam bahasa Arab, ulama memberikan contoh an-nabash, orang yang mencuri kain kafan. Apakah dipotong tangan? Sebab logika kita, kain kafan itu sesuatu yang nggak disukai. Kok ada orang mencuri? Ulama itu mikir panjang itu di situ. Ulama itu berpikir tentang definisi syariqah. Jadi tidak gampang kembali ke Quran dan Sunnah itu tidak gampang. Kembali ke Quran, saya berikan contoh satu ya tentang syariqah itu, pencurian. Itu apa definisi pencuri yang dimaksud dalam hadis itu? Kemudian ulama memberikan contoh banyak. Orang yang dihutangi, kemudian yang hutang nggak bayar, yang dihutangi kesel, mencuri di rumah orang itu. Itu apakah termasuk pencuri? Sebab harta dia ada di situ. Kemudian mencuri uang publik, sebab dia pun punya hak di situ sebagai publik, sebagai anggota masyarakat. Itu ulama membahas. Jadi tidak gampang untuk kembali ke Quran Sunnah itu harus melalui uji analisa yang sangat detail baru akhirnya bisa di. Kalau simpel-simpel ya bahaya. Kemudian pemahaman tentang dalil, definisi dalil tadi yang tidak komprehensif. Masih banyak bahkan para ustadz yang dan pemula yang dalam kajian keagamaan menyangka bahwa dalil hanyalah teks Al-Quran dan Sunnah saja. Tentu ini dalam ilmu usul fikih pasti salah. Sebab ada ijma, ada qiyas. Di samping itu ada dalil-dalil yang lain. Izin Dokter Muntaha, 3 menit lagi waktu ya. Oh, baik-baik, insya Allah. Oke, ini terakhir. Ini contoh. Jargon kembali kepada Quran dan Sunnah dan pemahaman salafus saleh. Jadi, saya berikan contoh ya. Di dunia Islam saat ini ada tiga tokoh jadi rujukan. Yaitu pertama, Syekh Al-Albani, Syekh Ibn Baz, Syekh Al-Utsaimin. Semuanya insya Allah ya, kembali kepada Quran, Sunnah, dan pemahaman salafus saleh. Apakah ketika sudah kembali itu kemudian natijahnya sama? Nah, ya, saya berikan contoh ya. Slogan kembali Quran Sunnah itu adalah slogan yang sangat bagus, namun masih sangat general, yang masih perlu diperincian dan sangat mendalam. Yang paling berperan dalam merinci adalah ilmu ushul fikih. Oke, kita langsung ke sini, Pak. Jadi apa kitab ini? Kitab ini namanya Al-Ijaz fi ba'di makhtalafa fil Albani wa Ibnu Utsaimin wa Ibn Baz. Kitab ringkasan yang menghimpun perbedaan antara Syekh Al-Albani, Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Ibn Baz. Nah, kita akan masuk ke bukunya. Bismillahirrahmanirrahim, kitab Al-Ijaz. Mana ya? Ini. Oke, tadi di halaman berapa, Pak ya? Di halaman berapa tadi? 749. 749. Kita langsung ke sini 749. 749. Nah, ini ringkasan ya. Jadi ada buku ini cukup besar, 827 halaman, jadi cukup besar. Ini beliau menyimpulkan, jadi ternyata ini ya, 3 tokoh besar ini sama-sama kembali kepada Al-Qur'an, kepada As-Sunnah dan pemahaman salafus saleh. Tapi natijahnya bagaimana? Contoh, ternyata berbeda. Syekh Ibn Baz dalam apa? Dalam masalah akidah. Coba kita bisa bayangkan nggak? Bedanya bukan masalah yang simpel, masalah dalam akidah. Meskipun tidak usul akidah, tapi cabang-cabang akidah. Contoh ada hadis ya. Khalaqallahu Adama ala suratihi. Allah menciptakan Adam sebagaimana rupanya. Allah menciptakan Adam ala suratihi, seperti rupanya. Nya itu kembali ke mana? Nya itu kembali kepada Allah atau kembali kepada Adam? Ustaz Lili kalau menerjemah kemana kira-kira? Ini bisa fatal ya, Pak. Kalau salahnya ini bisa fatal. Yeah. Itu. Nah, ini beda. Jadi kalau Syekh Ibn Baz itu ala ya'udu ilallah, Allah menciptakan Adam seperti rupa Allah. Itu Syekh Ibn Baz. Syekh Utsaimin juga sama. Ya'udu ilallah. Syekh Albani beda. Syekh Albani mengatakan yarji'u ila Adam alaihissalam, kembali kepada Adam alaihissalam. Jadi beda total ini.
Pertanyaannya, apakah semuanya benar yang seperti ini? Atau salah satu pasti salah? Itu. Yang berikutnya, ini. Jadi dalam madhab as-salafiyah mengatakan bahwa sifat Allah itu ditetapkan. Kalau di Asy'ariyah, beberapa sifat Allah itu ditakwil atau ditafwid. Contohnya misalkan, turun itu tidak lazim turun itu, turun yang dalam bahasa kita, turun itu bisa berarti rahmatnya, itu namanya apa? Takwil. Contoh apa namanya? Wajhun. Wajah Allah itu apakah wajah atau apa? Kalau dalam Asy'ariyah ada dua. Tafwid, serahkan saja pada Allah, gak usah utik-utik gitu. Yang kedua, ditakwil, mulkuhu, kekuasaannya, misalkan begitu. Takwil, tapi kalau di apa namanya Salafiyah mengatakan bahwa itu isbat, seperti yang kalau Allah sebut ya sebutlah, kalau Nabi sebutlah. Nah di sini ada iskal di sini. Jadi Allah itu memiliki dua tangan, ya. Kalau diterjemahkan tangan sesuai apa namanya isbat itu. Pertanyaannya, kedua tangan itu kiri kanan atau dua-duanya kanan? Kalau Syekh bin Baz dan Utsaimin mengatakan dua-duanya kiri kanan itu. Meskipun kiri tapi tidak kemudian kiri itu lebih lemah. Syekh Albani mengatakan, kita lihat, kilta yadaillahi ta'ala yamin. Kedua tangan Allah itu dua-duanya kanan. Coba. Beda sekali itu. Semuanya ini rujukan apa namanya? Itu apa? Kembali pada Quran, Sunnah, dan banyak. Tentang wudhu juga sama, tentang apa? Banyak sekali, tentang toharah misalkan ya, tentang toharah. Banyak sekali. Kalau kita lihat nih, ada 50 halaman tabel-tabel apa yang dibuat oleh contoh ini tentang basmalah. Kita di madzhab Syafi'i misalkan, basmalah itu sunnah. Ini Ibn Baz juga sama sunnah. Ibn Utsaimin juga sama sunnah. Syekh Albani mengatakan tasmiyah itu wajib. Basmalah itu hukumnya wajib. Kita kalau wudhu kan mulai dari itu ya, membasuh tangan terus sampai berakhir di kaki. Begitulah itu wajibnya begitu. Menurut ulama 4 madhab. Menurut Syekh Albani juga sama. Syekh Utsaimin dan Syekh bin Baz. Syekh Albani beda. Mengatakan at-tartibu fil wudhu ghairu wajib. Jadi wudhu itu nggak perlu tertib. Bapak Ibu kalau menurut Syekh Albani bisa wudhu mulai dari kaki apa terserah lah pokoknya semua terbasuh. Itu pendapat beliau. Dan di ulama madhab ada juga mengatakan itu. Sunnah gitu ya. Dan seterusnya. Ini sebagai contoh bagaimanakah rumitnya kembali kepada Quran, Sunnah, dan pemahaman Salafus as-Salih. Itu saja Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ini menambah kita semakin semakin bingung gitu ya. tentang bid'ah, dan semakin kita meluas tentang memahami apa namanya bid'ah. Sebab insya Allah dengan kebingungan itu kita akan semakin mencari. Yang kedua, yang saya sampaikan adalah pemaparan ya, bukan penggiringan opini apa tidak. Jadi saya paparkan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Al-Arfaj dalam bukunya. Syukran jazila wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah Bapak Ibu, teman-teman semua, saya kira sepakat kita bahwa masih kurang panjang ini paparannya ya. Tapi karena memang waktu kita memang terbatas, jadi saya tadi mohon maaf juga sebagai timer, sebagai moderator kurang bisa mengatur waktu karena memang kajiannya sangat menarik ya. Sebelum kita panjang melakukan tanya jawab ya, kita doakan dulu Ustaz kita Profesor Muntaha ini Allahu amrahu wa nafa'ana bi ulumih. Insyaallah moga-moga Allah panjangkan usianya dan Allah manfaatkan kita dengan beliau dengan ilmu-ilmunya insyaallah. Baik Bapak Ibu semua, kita akan mengajak ke tanya jawab ya. Ini mungkin Prof bisa melihat sendiri dari rangkaian pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan ya. Saya ingin coba memang tidak mungkin juga disederhanakan ya tema ini karena memang menyangkut masalah-masalah yang rumit tadi seperti disampaikan oleh Pak Prof juga. Saya ingin memilih salah satunya di sini dari Ade Mujiat ya. Izin bertanya Prof, dalam pengambilan istinbat hukum biasanya para ulama merujuk pada Al-Quran, Sunnah, Ijma' Qiyas. Pertanyaan mengapa masih banyak kalangan yang belum memahami ijma dan qiyas sebagai cara dalam menentukan hukum Islam. Kenapa Prof itu? Itu karena itu saya ada yang mungkin background beliau tidak melalui background fikih usul fikih. Oke. Jadi bisa jadi itu tidak pernah tersampaikan. Yang kedua,
Yang kedua, ilmu ushul fikih termasuk ilmu yang agak rumit. Dan masyarakat saya kira agak berat untuk masuk ke kajian-kajian yang detail-detail itu. Tidak sederhana. Sama dengan ilmu nahwu itu kan agak rumit ya begitu. Itu saya mungkin. Itu saya bisa menambahkan saat ini. Iya, enggak, saya mau nanya lagi. Berarti solusi di antara banyak sekian solusi cara untuk mengatasi permasalahan ini ya mempelajari ilmu ushul fikih itu ya, Prof ya. Itu daruri. Bahkan syarat mufti itu wajib mengetahui ilmu ushul fikih. Tanpa itu ibarat orang yang menggunakan bahasa Indonesia tapi tidak tahu tata bahasa Indonesia. Pasti keliru itu. Iya. Kemudian ini ada beberapa harapan, Prof. Ini mintanya ada di YouTube biar disimak oleh lebih banyak orang ya. Kemudian saya minta maaf, saya tidak biasa untuk ke YouTube ya. Jadi kajian saya itu semuanya sebab di YouTube itu Allah kadang-kadang itu orang yang tidak tahu baca kitab komentar gitu loh. Iya. Baca kitabnya enggak, tapi komentar luar biasa itu. Iya. Nah, ini pertanyaan lagi, Ustaz. Ustadz, apakah tren jargon mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah saja di dunia bisa diindikasikan sebagai provokasi eksternal Islam untuk membenturkan dan mengadu domba umat Islam? Enggak, itu sebenarnya saya setuju, bagus lah kembali Quran Sunnah, semuanya bagus. Ulama-ulama juga sama. Bahkan dalam ilmu fikih ini, ilmu ushul fikih itu tadi mungkin ada yang kelewat ya di maaf di mana tadi? Tadi saya terlupa untuk menyebutkan ini. Jadi semua ulama madzhab 4 itu kembali kepada Quran dan Sunnah, tidak ada yang tidak. Minta maaf, mungkin ada yang itu terlewat saya. Iya. Oke, Bismillah. Masih ada ya? Ini. Iya. Banyak usahanya, Pak. Masya Allah, barakallah. Jadi ini, coba Bapak Ibu lihat ya, baik madhab madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, semuanya hijau ini, Quran hijau, Sunnah hijau, Ijma hijau, Qiyas, tidak ada satupun madhab fikih yang tidak menggunakan Quran. Jadi ulama-ulama madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanafi, tidak ada satupun yang keluar dari Quran Sunnah, tidak ada. Kitab-kitabnya bukti, bertaburan dalil dalam kitab-kitabnya itu. Gitu. Jadi ya itu tentang Quran Sunnah saya. Insya Allah semuanya kembali Quran Sunnah. Namun saya tafadhol. Iya. Ini lanjut pertanyaan lagi dari Bu Evi ini. Bagaimana kemudian cara kita mengetahui bid'ah yang haram dalam bidang akidah? Karena tadi ada perbedaan pendapat gitu, Ustaz. Kira-kira kita mau menetapkan sikapnya bagaimana? Yang dalam bidang akidah itu pun kita lihat. Akidah itu sifatnya furu' atau usul. Kalau furu' itu sangat banyak. Saya contoh misalkan hal-hal yang berkaitan dengan akidah tapi sifatnya furu' ya. Misalkan Nabi itu maksum, kita sepakat. Pertanyaan berikutnya adalah kapan mulai maksum itu? Apakah sejak lahir atau ketika diutus? Itu jadi para ulama mulai maksum itu ketika lahir sampai wafat atau ketika yang kedua. Maksum itu apakah semua perbuatan atau bisa jadi Nabi lupa, dan itu terjadi Nabi lupa itu. Atau pernah keliru misalkan. Nabi pernah menyampaikan buah kurma itu pohon kurma itu nggak usah dikawinkan. Ternyata keliru. Nggak berbuah. Nah, itu akhirnya menjadi definisi menjadi diskusi yang cukup panjang tentang definisi isma. Nah, seperti itu insya Allah tidak masuk dalam kategori bid'ah, kecuali apabila bab tentang itu masuk ke ranah yang bid'ah. Contohnya di kalangan Syiah mengatakan imam-imam itu maksum. Nah, itu jadi sudah menjadi masalah itu di situ. Padahal berhentinya di Nabi, tapi ternyata dikembangkan sampai kepada imam-imam. Kemudian tentang asma wa sifat yang di Indonesia saat ini sedang marak itu, tentang sifat Allah Ta'ala. Ada yang takwil, ada yang tafwid. Misalkan ini saya akan fokus ke Asy'ariyah misalkan. Di Asy'ariyah itu ada dua pendekatan. Ada yang salaf itu tafwid. Pokoknya kita nggak usah masuk ke situ. Serahkan pada Allah Ta'ala. Ada juga ulama khalaf mengatakan ditakwil kalau memang harus ditakwil. Contohnya misalkan yauma yukshafu an saq. Di hari kiamat nanti di mana
betis dibuka. Itu berat itu untuk menyampaikan apa maksud betis dibuka itu. Itu Allah maksudnya. Itu ulama-ulama mengatakan ini seperti harus ditakwil yang seperti ini. Takwil itu yauma yukshafu an saq, yauma syiddah. Hari yang sangat dahsyat maksudnya begitu. Nah, itu tentang apa? Tentang bab akidah yang sifatnya itu ya begitu, Sal. Iya. Ada perbedaan. Nah, sekarang masalahnya perbedaan itu bisa kita terima sebagai perbedaan atau harus di bindingkan menjadi perbedaannya nggak mungkin. Sehingga di Saudi misalkan, yang sangat dikhawatirkan di Saudi itu misalkan pertanyaannya sudah sangat bahaya. Contohnya begini. Saat bisa lihat di YouTube misalkan ada soal sebenarnya halil asy'ariyatu kuffar. Apakah orang-orang Asy'ariyah itu kafir? Kalau itu terjadi di Indonesia bisa berdarah-darah Indonesia itu. Kalau sampai soal-soal itu masuk ke Indonesia, apakah orang Asy'ariyah itu kafir? Itu berarti 90% atau lebih bahkan. Jadi 95% itu bisa masuk kategori kafir. Itu bahaya sekali itu. Dan itu di Saudi ada pemahaman seperti itu. Subhanallah. Baik, Prof. Dari serangkaian banyak pertanyaan-pertanyaan di chat ini ada juga harapan-harapan ya kepada antum khususnya karena memang ulama yang mendalami masalah usul fikih ini juga masih jarang ya. Jadi banyak yang ingin juga kajiannya dilanjutkan ya. Nanti coba di panitia ya. Mungkin ya. Kemudian juga ada membuat tugas untuk antum ini untuk meluruskan yang di image yang ada di internet itu supaya mereka juga masuk memahami soal sumber hukum itu bukan hanya Al-Qur'an dan Sunnah ya dan sebagainya. Berikutnya saya ingin memberikan kesempatan kepada para peserta di sini untuk bertanya secara langsung ya karena tadi sudah disampaikan yang tertulis di media chatting. Saya kira kalau ada yang ingin bertanya secara langsung saya kasih kesempatan menjelang kita menutup acara ini. Silakan Bapak Ibu yang ingin menyampaikan. Langsung aja. Pak Ustadz Aulia Mujadid. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, Ustaz. Pertama, saya ingin berterima kasih kepada Pak Profesor atas materinya yang sangat mencerahkan. Ya, ikhtilaf fikih memang sangat liar sekali ya, mungkin sehingga banyak terjadi ikhtilaf fikih. Pertanyaan saya sebetulnya sudah saya chat barusan di kolom chat mengenai bahwa tadi disebutkan ada mudayyikin dengan ada muwassi'in. Dari pemaparan Profesor tadi, apakah kita bisa melihat bahwa mudayyikin ini adalah mereka yang bermazhab tarjih, sedangkan muwassi'in mereka yang beraliran tamazhub. Dan juga saya melihat dari pemaparan Profesor tadi seakan-akan mereka yang beraliran tarjih ini atau beraliran mudayyikin ini tidak terlalu mendalami usul fikih atau tidak terlalu mungkin mereka mendalami usul fikih tapi hanya di 4, 5 ke 19 itu tidak terlalu mendalami. Seperti itu yang saya lihat. Semoga ada pencerahan dari Al-Ustaz. Jazakumullah khair. Ya, langsung. Insya Allah Ustaz ya. Beliau ulama-ulama, kita sepakat itu. Jadi Masya itu ulama besar yang kita hormati betul ilmunya. Tapi ada hal-hal yang itu sikap saya yang berbeda. Contoh misalkan hadis dhaif. Satu poin itu saja. Kalau seseorang sudah mengatakan hadis dhaif tidak boleh diamalkan, akhirnya menjadi tegang itu. Hadis dhaif tidak boleh diamalkan. Itu akhirnya menjadi tegang semua. Kenapa? Karena ternyata banyak sekali amaliyah yang berdasarkan hadis yang dhaif. Contoh misalkan akan saya buka slide sedikit ya tentang dhaif. Karena ini termasuk salah satu penyebab yang itu yang dominan ya tentang hadis dhaif. Bismillah. Saya pernah menyiapkan topik itu. Assalamualaikum, Ustaz. Marhaban. Nanti dulu Pak Iwan. Masih dalam proses menjawab. Belum selesai. Oke. Ini saya minta izin untuk itu ya, untuk sesi karena ini salah satu penyebab yang luar biasa dalam perbedaan menentukan bid'ah atau tidak. Nah, ini Ustaz. Nah, Ustaz Aulia tadi ya.
Ya. Soalnya ini saya ambil salah satu sisi saja. Banyak sisi, ini satu sisi saja tentang hadis dhaif. Hadis dhaif itu diamalkan atau tidak? Nah, kalau sudah seorang mengambil statement hadis dhaif tidak boleh diamalkan, itu konsekuensinya besar tuh, kemana-mana itu. Kenapa? Karena contoh misalkan kitab Al-Adhkar karya An-Nawawi itu banyak sekali hadis dhaif di situ. Kitab At-Tirmidzi banyak sekali hadis dhaif. Bahkan beliau punya satu kaidah. Dhaifun wa alaihi al-amal. Ini hadis dhaif dan diamalkan. Itu kaidah Imam Tirmidzi, kita nggak usah tanya berapa ilmunya. Beliau muhaddis. Artinya ulama besar tidak usah kita ragukan keilmuan beliau. Abu Dawud, beliau juga punya kitab Al-Marasil. Yang Marasil itu kita tahu dhaif itu, hadis mursal itu hadis dhaif. Tapi beliau amalkan. Bahkan beliau tuliskan dalam kitabnya Sunan Abi Dawud. Nah, sekarang bagaimana kita menyikapi? Pertama, masyarakat awam itu kadang-kadang memahami hadis itu tidak utuh. Hadis dhaif. Karena kadang yang tanya ke kita misalkan, itu hadis dhaif atau tidak? Dhaif. Tapi kalau kita kejar lagi, dhaifnya sebabnya apa? Belum tentu kita tahu. Hadis dhaif itu kan banyak. Ada yang disebabkan oleh periwayatannya, ada yang disebabkan oleh matanya. Nah, ini pun maka pembahasan hadis dhaif itu ada belasan jenis. Ada hadis yang mursal, ada hadisnya contoh misalkan ada hadis matruk, ada hadis ma'lul, ada hadis mu'allaq, ada hadis mursal, ada mu'dhal, ada munqati, ada mudallas, ada mursal khafi. Apakah ini sampai ke masyarakat awam? Jenis-jenis hadis dhaif ini, atau yang disampaikan para asatidz itu global saja. Dhaif nggak boleh diamalkan. Gitu. Saya berikan contoh bagaimana logika para ulama usul fikih. Bapak Ibu sekalian di sini, insya Allah tidak ada satu pun yang berani untuk berdusta atas nama Nabi. Insya Allah yakin itu. Kenapa? Ancamannya api neraka. Gak akan berani. Pertanyaannya, kalau ada tabi'in mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasan Al-Basri ini tidak pernah ketemu Nabi. Tapi beliau mengatakan, Nabi bersabda. Pertanyaannya, apakah beliau berdusta? Apakah mungkin orang selevel Al-Hasan Al-Basri berdusta? Kita aja gak berani, apalagi beliau. Nah, akhirnya ulama mengatakan, gak mungkin lah. Orang sekelas Al-Hasan Al-Basri sampai berdusta atas Nabi itu mustahil. Kita di Indonesia, di Malaysia pun kenal hadis itu. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ketakutan hadis itu, apalagi beliau. Akhirnya apa? Ulama-ulama berbeda pendapat tentang hadis mursal. Ada yang diterima, mutlak diterima. Ada yang kita terima, tapi ada syarat-syaratnya. Imam Syafi'i mengatakan, artinya hadis mursal ini tidak semuanya ditolak. Tidak. Gitu. Nah, kemudian, ini para ulama muhaddisin. Ada kitab namanya Muqaddimah Ibnu Salah. Ini muridnya beliau ini, gurunya Imam Nawawi. Itu ulama besar dalam hadis. Tahun 643. Jadi, beliau Ustaz mengatakan asani yajuzu 'inda ahli hadis, boleh di kalangan para ulama hadis, wa ghairuhum at-tasahul fil asanid, tidak usah terlalu ketat dalam sanad, wa riwayah masih wal maudhu, dan boleh meriwayatkan yang penting tidak palsu, minal anwa'il ahadits dhaifah min ghairi ihtimamin bi bayani dha'fiha. Bahkan kalau tidak disebutkan kedhaifannya pun enggak ada masalah. Fima siwa sifatillah, kecuali apabila di bab akidah sifat Allah, wa ahkami syariah minal halal wal haram. Ini muhaddis mengatakan itu. Kemudian kita lihat lagi ke bawahnya, ini Al-Imam Az-Zarkashi, ya. Az-Zarkashi Syafi'i, tahun 794, sama juga beliau mengatakan itu. Mensyarah Muqaddimah. Ibnu Hajar Al-Asqalani juga sama. Ini insya Allah tidak ada satu pun ulama yang meragukan keulamaan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kenapa? Beliau dijuluki Amirul Mu'minin fil hadis. Sama juga. Yajuzu 'inda ahli hadis wa ghairuhum at-tasahul fil asanid. Boleh untuk tasahul dalam bab hadis dhaif, kecuali maudhu, gitu ya. Tidak boleh. Nah, sekarang Imam Nawawi ini akan saya baca di sini. Jadi baik dia akhirnya. Qala Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar. Kenapa saya sebut? Sebab kitab ini menjadi rujukan masyarakat Indonesia dalam bab wirid, dalam bab zikir, dalam bab
doa-doa salat, apa itu. Semua dari sini. Nah, beliau mengatakan dalam kitab Al-Adhkar, qala al-ulama minal muhaddisin wal fuqaha wa ghairuhum. Ulama-ulama dari kalangan muhaddisin dan fuqaha dan lain-lainnya mengatakan ya juzu, boleh. Wa yustahabbul amal, dan disunahkan mengamalkan fil fadaili, dalam bab fadail, wat targhibi wat tarhib, dalam motivasi-motivasi, bil hadisid dhaif, boleh dengan hadis dhaif malam yakun maudhu'an, dengan syarat tidak palsu. Wa ammal ahkam kal halali wal haram, tapi kalau dalam bab hukum tentang menghalalkan sesuatu, mengharamkan sesuatu, wal bai'i wan nikahi wat talaq wa walidzalika fala yu'malu fiha, dalam bab hukum seperti ini enggak boleh diamalkan illa bil hadisis sahih awil hasan. Kapan kita boleh mengatakannya dhaif? Illa ayyakuna fi ihtiyatin fi syai'in min dalika. Boleh kalau hadis dhaif itu untuk hati-hati, diperbolehkan. Kama idza warada hadisun dhaifun bi karahati ba'dil buyu', seperti hadis dhaif yang menceritakan tentang makruhnya beberapa jual beli dan seterusnya. Maka beliau mengatakan innama dzakartu hadzal fasl li annahu yaji'u fi hadzal kitab ahadits. Kenapa saya sebut ini? Sebab di buku ini nanti akan kita temukan hadis yang sahih atau hasan atau yang dhaif. Nah, ini jadi polemik nanti Ustaz. Kalau satu ini saja sudah sudah berbeda, maka terus akan berbeda. Nah, contohnya yang berbeda bagaimana? Ini. Kita akan ke ini Imam Tirmidzi ya, yang saya sebut tadi itu. Imam Tirmidzi itu mengarang kitab Al-Jami' ini, Sunan Tirmidzi. Beliau mengatakan di mukadimahnya, kita semua yakin dalam kitab Sunan Tirmidzi ada hadis dhaifnya. Beliau mengatakan apa? Mengatakan begini. Jami'u ma fi hadzal kitabi minal hadis huwa ma'mulun bihi. Seluruh hadis yang ada dalam kitabku ini ma'mulun bihi, diamalkan. Artinya yang dhaif pun diamalkan di sini. Wa bihi akhadha ba'du ahlil ilmi ma khala hadisain. Dan ulama-ulama juga mengambil dasar itu, kecuali 2 hadis yang tidak diamalkan. Artinya ada hadis yang sahih yang tidak diamalkan. Yaitu hadis tadi, salat jamak tanpa sebab tadi itu. Yang kedua, hukuman untuk peminum khamr. Yang terakhir, nah ini. Ada kitab, ditulis oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Beliau punya pendapat yang berbeda dengan pendapat jumhur. Berbeda sekali. Contohnya apa ini? Ini. Beliau mengatakan dalam muqaddimahnya, minal masaib al-uzma allati nazalat bil muslimin mundul usuril ula. Termasuk di antara musibah yang besar yang menimpa kaum muslimin sejak zaman awal. Sejak zaman awal. Intisyarul ahaditsid dha'ifah wal mawdu'ah bainahum. Yaitu tersebarnya hadis dhaif dan palsu. Kalau palsu kita sepakat total itu. La astasni ahadan minhum, saya tidak bisa mengecualikan satu pun dari mereka. Walau kanu ulama'ahum, meskipun ulama-ulama mereka juga. Illa man syaa Allah insyaallah minhum min aimatil hadis wa nuqadi. Jadi intinya ulama-ulama dulu kata Imam Albani, Syekh Albani itu juga terhinggapi hadis dhaif. Terhinggapi hadis-hadis yang dhaif gitu. Nah, beliau punya pendapat bahwasanya hadis dhaif itu tidak boleh diamalkan dalam bab apapun. Itu kesimpulan beliau. Nah, kalau satu ini saja Ustaz, berbeda. Artinya berbeda dengan jumhur ulama. Dan konsekuensinya, kalau ada orang yang mengamalkan hadis dhaif, wallahu alam, bisa jadi akan disalahkan atau akan dibid'ahkan. Itu salah satu saja. Belum yang lain-lain. Tentang apa? Tentang kaidah-kaidah yang lain. Nah, itu polemik tentang mengamalkan hadis dhaif. Jadi jumhur ulama mengatakan boleh kalau dalam bab fadailul amal. Contoh misalkan doa buka puasa Allah malaka sumtu itu kan fadail. Kita boleh pakai hadis ini pun boleh, itu pun, atau doa kita pun boleh sebetulnya, doa umum gitu. Nah itu saya. Jadi saya mengatakan tidak berarti beliau tidak tahu ilmu, tahu semuanya. Tapi perbedaan tentang manhaj dalam mengambil sikap itu yang berbeda. Iya. Terima kasih Ustadz, Prof. Muntaha, jazakumullah khairan. Dan ini banyak sekali di media chatting kita yang mendoakan Ustadz dan
berharap agar kajian-kajian ini bisa berlanjut ya. Bapak Ibu semuanya, waktu kita menjelang berakhir ya. Tadi kita sudah mendengarkan panjang lebar tentang persoalan bid'ah ini. Memang kalau kita lihat dari penjelasan Prof. Muntaha ini, tadi beliau menjelaskan tentang definisi yang demikian panjang ya, dan akar dari segala persoalan itu ternyata persoalan definisi, sampai kemudian muncul perbedaan-perbedaan dalam memandang soal sumber hukum ya. Saya kira kalau untuk menyepakati soal teori mungkin mudah, tapi penerapannya, aplikasinya memang butuh effort atau kerja kesungguhan kita semua. Dan saya kira bukan tugas para guru, para ustadz saja, tetapi juga kita para generasi Islam juga harus bisa merangkai ya, merajut persatuan umat ini agar kita tidak saling mudah diadu domba, dipecah belah, saling mengklaim, saling menuduh dan sebagainya. Mudah-mudahan acara kita dari pagi hingga menjelang siang ini mendapatkan keberkahan Allah dan menambah wawasan kita sehingga kita bisa melakukan hal yang lebih baik lagi ke depan. Sebelum kita minta Ustadz Prof. Muntaha nanti akan bacakan doa untuk almarhum Taufik Hulaimi, saya ingin menyampaikan dari penerbit ini sebenarnya ada door prize ya. Ada 3 buku yang akan diberikan kepada peserta, dan karena memang tidak ada media tim yang akan memediasi pemberian door prize ini, saya sebagai moderator mohon izin juga untuk memberikan door prize ini kepada 3 peserta ya. Ya, mudah mohon diterima aja. Yang pertama Ibu Evi ya, tadi sudah bertanya secara chatting di media chatting kita. Kemudian Bapak Aulia Mujadid Syah ya. Kemudian ada yang tadi mau bertanya tapi tidak sempat bertanya, Pak Iwan ya. Itu juga kita berikan door prize buku yang akan dikirimkan oleh penerbit. Jadi syukron Ustaz, syukron. Oh ya, barakallahu fikum ya, alhamdulillah. Yang lain-lain untuk mau pesan bukunya sudah ada linknya di situ, tinggal dipesan saja ya untuk beli buku dari Rumah Quran Sa'adah ya. Silakan. Kemudian untuk yang tadi disebut namanya mohon dituliskan alamatnya, dikirim ke host itu ya, mungkin ke host Pak Miftah itu sebagai wakil dari Rumah Quran Sa'adah. Nanti alamatnya akan dikirimkan oleh penerbit untuk menerima door prize buku. Jazakumullah khairan semuanya, dan mari teman-teman semua Bapak Ibu para peserta diskusi ini untuk sama-sama kita berdoa menjelang akhir pertemuan ini. Doa ini pertama kita wujudkan tentunya khususnya kepada almarhum Ustadz Taufik Hulaimi yang sudah menerjemahkan buku ini dan banyak sekali menyebarkan juga tema-tema penting tentang apa yang dibahas dalam buku ini. Juga doa kebaikan untuk kita semua. Kepada Ustadz Prof. Muntaha, silakan untuk berdoa. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, saya pertama mohon maaf sebesar-besarnya. Saya yakin ada kekeliruan atau kesalahan dari kata-kata atau pilihan kata, mohon diberikan pintu maaf untuk saya. Kalau ada yang salah, mohon diingatkan, dikoreksi dan disampaikan kepada Ustadz Miftah untuk saya tindak lanjuti untuk meluruskan. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk dimudahkan Allah untuk mendoakan Ustaz kita, Ustaz Taufik Hulaimi, dan insya Allah saya mohon sebetulnya pada yang lebih senior, lebih sepuh untuk berdoa, tapi diamanahkan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan nanti Bapak Ibu setujui dan aminkan, mudah-mudahan menjadi doa Ibu Bapak semuanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi liwajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika minan nar. Allahumma inna nas'aluka anta rahmatal jam'. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan marhuma. Allahumma inna nas'aluka an tarham ibadaka ya rabbal alamin. Allahumma nas'aluka an tarham ibadaka ya rabbal alamin, ad-du'afa wal masakin wal mustad'afin ya rabbal alamin. Wa nakhussu fi hadzal yawm Allahumma nad'u laka bil khairi li ustadina Taufik Hulaimi. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma akrim nuzulahu. Allahumma wassi' mudkhalahu. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Allahumma rfa' darajatih.
اللهم اجعله في المهديين ومن ورثة جنات النعيم. Amin. اللهم اجعله في المهديين ومن ورثة جنات النعيم. Amin. اللهم تجاوز عن سيئاته، اللهم ضاعف حسناته، اللهم ضاعف حسناته، اللهم ضاعف حسناته. Amin. اللهم إنا نسألك أن ترحمه، اللهم أنزل عليه سحائب رحمتك، Amin. اللهم أنزل عليه سحائب رحمتك ومغفرتك يا رب العالمين، وأنزل عليه السكينة يا رب العالمين. اللهم اجعل أعماله مقبولة عندك، Amin. اللهم اجعل علمه شفيعا له يا رب العالمين، Allahumma ya Rabbal اللهم اجعل علمه شفيعا له يا رب Amin العالمين، ya Rabbal Alamin. اللهم اجعل علمه شفيعا له يا رب العالمين Amin ya يا Rabbal Alamin. أرحم الراحمين. Amin. اللهم ارحم موتانا وموتى Amin. المسلمين، Amin. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، Amin. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم بارك لنا في حياتنا، Amin. اللهم بارك لنا في أعمالنا وأهلنا، اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا. Amin. اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Amin. وصلى الله على حبيبنا وشفيعنا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Amin ya السلام Rabbal Alamin. عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu semua, kita sudah selesai mengikuti acara pada pagi hari ini. Saya sebagai moderator juga mohon maaf atas segala kekurangan ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu dan juga taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita dapat. Amin, amin. Mari kita tutup acara kita pada pagi ini dengan sama-sama baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustaz Profesor. Syukran. Bosan. Jazilan. Prof. Muntaha. Bapak Ibu, saya minta izin ya. Alhamdulillah Ustaz. Kalau ada yang ke KL silahkan. Kalau ada yang ke Kuala Lumpur silahkan singgah. Masya Di Allah. rumah. Ustazah Ena, Ustaz. Alhamdulillah. Insyaallah. Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Materinya bisa di-share Ustadz Lili. Terima kasih Ustaz Lili, terima kasih. Ucapannya kelihatan ikhlas nih, masih ikhlas pun kalau yang tahu ya. Syukran. Ustaz Lili, jazakallah. Apa ya? Karena ada mereka itu. Ya. Izin keluar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saat dulu itu materinya bisa di-share.